wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas berdoa. Doa yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Biar lebih semangat lagi. Oke, biar lebih semangat lagi waktu kita pada anak semua untuk berdiri. Jadi ketika Bapak mengatakan apa kabar semuanya, anak-anak mengikuti gerakan Bapak ya. Gerakannya seperti ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pulang dulu. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebutkan, silakan apa dulu? Irfan, Fakhri, Zafran, Haikal, Raihan, Nabil, Alif Umma, Zikri, Zaki, Rosyad. Hadir semua ya? Baik. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu kepada anda semua, siapa yang pagi tadi dibangunkan oleh kedua orang tuanya untuk berangkat sekolah? Ya, tentunya kita semua merasakan jasa dari kedua orang tua kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab kepada kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama agar anak-anak semua bisa memahami pengertian adab terhadap orang tua. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan bentuk-bentuk adab terhadap kedua orang tua. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu adab pada kedua orang tua. Nah, anak-anak, orang tua adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Mereka merawat, mengajar, dan mendidik kita serta memenuhi kebutuhan kita dari kecil hingga dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kita berbuat baik pada ibu bapa. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, adapun bentuk adab kepada kedua orang tua, yang pertama itu berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Nah, anak semua, setelah
salah satu bentuk adab kepada kedua orang tua adalah berbicara sopan dan lemah lembut. Kita sebagai seorang anak tidak boleh meninggikan suara, berbicara kasar, ataupun membentak mereka. Kemudian adab yang kedua, mematuhi nasihat dan perintah yang baik. Semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Oleh karena itu, kita harus mematuhi perintah dan nasihat mereka, selama nasihat tersebut tidak melanggar aturan agama. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga yaitu membantu pekerjaan orang tua. Nah, anak-anak, membantu pekerjaan kedua orang tua merupakan bentuk bakti yang dapat kita lakukan setiap hari. Meskipun bantuan yang kita berikan itu sederhana, akan tetapi hal tersebut dapat meringankan pekerjaan mereka dan membuat mereka bahagia. Contoh bentuk membantu yang sederhana yang dapat kita lakukan kepada kedua orang tua adalah misalnya mencuci piring, membersihkan kamar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mendoakan orang tua. Karena sekalian, kita sebagai seorang anak harus mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena doa merupakan bentuk kasih sayang dan rasa terima kasih atas jasa dan pengorbanan mereka. Nah, anak-anak semua apa tidak? Doa untuk kedua orang tua. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian yang kelima, menjaga nama baik mereka. Menjaga nama baik kedua orang tua berarti kita berusaha berperilaku baik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka malu. Karena perilaku yang kita lakukan itu kadang mencerminkan pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, jadi ini tadi pembelajaran yang sedikit Bapak jelaskan kepada anak semua. Bagaimana sampai di sini? Anak semua paham? Apa saja bentuk adab kepada kedua orang tua? Sebutkan. Yang kedua, mematuhi nasihat dan perintah yang baik. Dan yang ketiga, Membantu pekerjaan orang tua. dan yang keempat, Mendoakan orang tua. lima, Menjaga nama baik kedua orang tua. Jadi anak-anak sekalian, adab kepada kedua orang tua dapat kita mulai melalui hal-hal yang sederhana setiap hari. Jika kita melakukannya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak, apa yang akan terjadi? Menurut kalian apa yang akan terjadi jika seorang anak tidak berbakti, tidak menghormati kedua orang tua mereka? Tentunya tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi anak-anak yang tidak menghormati kedua orang tua mereka
akan sulit mendapatkan keberkahan dan hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, kita sebagai seorang anak harus menghormati kedua orang tua kita. Kita harus mendoakannya, kita harus merawatnya, karena Allah sangat mencintai hambanya ketika hambanya itu berbakti pada kedua orang tua. Kemudian sebagai tugas sederhana, setelah belajar ini, coba kalian melakukan satu bentuk bakti kepada kedua orang tua. Kemudian ceritakan pengalaman tersebut pada pertemuan berikutnya. Bagaimana? Paham dengan tugas yang Bapak berikan? Baik, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.